Selamat berjumpa lagi, friend. Pada part 3 ini kita akan belajar fitur yang ada di 3D Model Modify and Pattern. Pertama-tama masuk ke New Part, kita buat dulu gambar bantuan untuk menjelaskannya. Fitur yang pertama adalah Hole. Fitur Hole ini digunakan untuk membuat lubang pada desain 3D. Syarat untuk membuat lubang dengan fitur Hole adalah membuat point dengan sketch. Point ini digunakan sebagai lokasi atau titik lubangnya. Mari kita masuk ke fitur Hole. Fitur ini akan mendeteksi bahwasannya terdapat sketch point yang telah dibuat. Di sini kita bisa mengatur besaran lubang dan kedalamannya menggunakan tipe-tipe hole yang tersedia. Jangan lupa kalian mencobanya sendiri ya, friend. Tersedia juga perintah through, all, ataupun plan untuk arah lubang. Konsepnya hampir mirip seperti menu extrude. Terdapat perintah khusus di setiap tipenya seperti perintah ujungnya flat atau lancip. Kita tinggal mengisi besaran angka untuk menentukan kedalaman atau sudutnya. Jika sudah kemudian klik OK. Jadi seperti inilah cara menggunakan fitur Hole untuk membuat lubang. Selanjutnya fitur Fillets. Fitur Fillets ini digunakan untuk membuat radius atau lengkungan pada sisi bidang 3D. Fitur ini cukup mudah diaplikasikan, kalian tinggal menyesuaikan besaran radius dengan mengganti angkanya. Selanjutnya fitur Chamfer. Fitur Chamfer ini hampir sama dengan fitur Fillets, namun hasilnya lebih membentuk ke sudut tertentu. Caranya tinggal masuk ke fiturnya, kemudian sesuaikan besarannya dengan mengganti angka distance-nya. Ada 3 varian Chamfer yang bisa kalian coba sendiri ya, friend. Kita buat dulu gambar sebuah botol untuk menjelaskan fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya adalah Shell. Fitur Shell ini digunakan untuk membuat rongga pada suatu bidang 3D. Setelah selesai, kita masuk ke fitur Shell, kemudian kita bisa mengatur thickness atau ketebalan benda yang diinginkan. Tersedia juga perintah Remove Face untuk permukaan yang ingin dibuat berlubang. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan fitur Shell I. Selanjutnya fitur Thread. Fitur Thread ini digunakan untuk membuat ulir pada bidang 3D. Caranya mudah, tinggal klik saja fiturnya, kemudian klik permukaan mana yang ingin dibuat ulir. Di sini kita bisa memilih tipe ulir seperti apa dan sudah tersedia lengkap tipe ulirnya. Jenis ulir yang biasanya kita gunakan adalah isometrik. Di sini juga bisa mengatur depth untuk panjang dan ukuran ulir yang diinginkan. Mungkin seperti itu contoh penggunaan fitur ini. Jangan lupa kalian mencobanya dan utik-utik sendiri ya, friend. Fitur selanjutnya adalah Split. Fitur Split ini digunakan untuk memotong permukaan bidang 3D. Syaratnya harus memiliki sket atau garis di depan permukaannya. Pertama-tama kita buat dulu sket menggunakan offset of plane. Kita coba buat garis untuk memotong permukaannya. Tips and trik mewarnai. Kita bisa mewarnai permukaan bidang dengan klik ikon warna pada menu bar di atas. Kemudian tentukan warna yang kalian inginkan. Supaya permukaan ini memiliki warna yang berbeda, kita akan gunakan fitur Split untuk memecahnya. Selanjutnya masuk ke fitur Split. Split tool kita pilih garisnya, kemudian face kita pilih permukaan bidangnya. Kemudian klik OK dan permukaannya akan terpisah. Dengan fitur ini kita bisa memberi warna yang berbeda pada permukaan. Jadi seperti ini penggunaan fitur Split. Selanjutnya kita membahas menu perintah pattern pada bangun 3D. Kita buat dahulu gambar untuk membantu menjelaskan fitur pattern. Tips and trick. Kalian bisa mengaktifkan sketch yang sebelumnya telah di-extrude dengan klik kanan pada gambar extrude di model browser. Kemudian klik kanan pada sketch, selanjutnya klik tulisan visibility. Dengan ini kalian bisa menghemat sketch dan mempercepat proses desain kalian. Fitur rectangular pattern.
Fitur ini digunakan untuk menduplikasi gambar searah dengan garis sumbunya. Caranya kita buat dulu gambar kerja, pertama pilih geometriknya, kemudian pilih direksi atau arahnya. Bisa kalian atur banyak duplikasi dan jarak antar gambar. Direksi kedua settingannya sama, namun arahnya berbeda sumbu dari yang pertama. Pada dasarnya sama seperti fitur rectangular pada Sketch Part 2, coba diingat-ingat ya friend. Jika sudah selesai, klik OK. Jangan lupa kalian mencobanya dan utik-utik sendiri ya friend. Fitur mirror. Fitur mirror ini digunakan untuk menduplikasi gambar seperti cara kerja pada mirror atau kaca. Syaratnya harus ada plane atau sumbu sebagai reflektor atau mirrornya. Select gambarnya bisa klik pada model browsernya. Kemudian klik mirror plane dan arahkan ke plane atau kacanya. Jika sudah klik apply, simsalabim jadilah gambarnya. Selanjutnya ada fitur circular pattern. Fitur circular ini digunakan untuk menduplikasi gambar 3D dengan arah center lingkaran. Kita coba contohkan setelah membuat desain 3D lingkaran dan objek yang akan kita duplikasi. Kemudian masuk ke fitur circular pattern, pertama pilih geometriknya pada model browser. Kemudian pilih axis atau arah putarannya, yakni lingkaran tadi. Bisa kalian atur banyak duplikasi serta derajat putarannya bisa kalian atur juga. Biasanya kita pakai 360 derajat atau satu lingkaran penuh. Jika sudah kalian klik OK, fitur ini tidak jauh berbeda seperti di part 2 Sketch. Yang terakhir ada Sketch Drive Pattern. Jadi fitur Sketch Driven Pattern ini hampir sama juga prinsipnya. Sebagai syarat acuannya adalah poin yang kita gambar pada permukaan dengan sketch baru. Silakan simak contoh berikut ini. Kemudian masuk ke fiturnya. Pilih featuresnya yang ingin diduplikasi. Kemudian dia akan otomatis menduplikasi sesuai letak poin yang kita gambar tadi. Mudah kan friend? Mungkin cukup pembahasan kali ini, mari lanjut ke tutorial gambarnya. Let's go!